sehingga apapun materi yang akan disampaikan kepada kami pada hari ini bisa kami tanamkan di dalam hati kami masing-masing. Kami berdoa buat Bapak Guru kami yang akan mengajari kami, bukan memberkati dia, memberikan dia kesehatan dan kekuatan selalu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan bersyukur. Amin. Amin. Baik, terima kasih. Sebelum kita memulai pelajaran kita pada siang hari ini, menyanyikan lagu wajib nasional. Jadi siapa petugas yang sudah dipilih sebelumnya sudah dijadwal? Silakan ke depan. Hiduplah Indonesia Raya, Indonesia kita, Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku, semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya, untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Baik, terima kasih. Sebelum kita masuk pada materi dulu, cara dulunya harus diluruskan. Semua. Baik, hadir semua. Hadir, Pak. Absennya? Ya, Pak. Ibu Krismania, hadir, Pak. Dermawati Baru, Hadir, Pak. Desrin Natalis Deli, Dion Saputra Gule, Angelita Deli, Rizli Nuryanti yang hari ini sudah siap belajar? Baik, sebelum kita masuk pada materi kita pada hari ini adalah usul-usul cerpen. Saya mau tanya dulu, apakah kalian sudah pernah dengar yang namanya usul cerpen? Sudah. Nah, kemarin kita sudah pelajari yang namanya cerpen. Kepanjangan cerpen itu apa? Cerita pendek. Cerita pendek. Saya mau tahu dulu, siapa yang bisa menyebutkan pengertian cerita pendek? Unjuk tangan. Oke, berdiri. Jadi cerita pendek itu adalah suatu karya sastra yang menceritakan kehidupan manusia lewat tulisan pendek. Bagus. Ada lagi? Sudah tahu semua? Sudah. Berarti cerita pendek itu adalah suatu kisah atau cerita yang berbentuk prosa yang menceritakan kehidupan atau kisah manusia dalam bentuk cerita pendek. Singkat. Sudah paham kan? Sudah. Nah, sekarang setelah anak kami mengetahui itu, kita masuk pada unsur-unsur cerita pendek. Unsur-unsur cerita pendek ini dalam sebuah cerita pendek terbagi atas dua, yaitu unsur intrinsik
dan unsur ekstrinsik. Unsur intrinsik ini terbagi atas 7. Sekali lagi, unsur intrinsik terbagi atas 7. Ada yang bisa menyebutkan di antara kalian? Atau cukup saja 2? Dia tahu 2 unsur intrinsik. Unjuk tangan. Oke, ini. Yang pertama tema, yang kedua amanah. Yang pertama tema, yang kedua amanah. Ada yang berbeda dengan pendapatnya? Mungkin yang nomor 3-nya dia tahu. Coba apa itu? Alur sama penokohan. Alur penokohan. Benar. Baik, sekarang saya jelaskan. Unsur intrinsik ini terbagi atas 7. Yang pertama adalah tema. Nah, tema ini adalah gagasan yang menjadi struktur isi cerita. Tema suatu cerita mengatur segala persoalan baik berupa masalah kemanusiaan, kekuasaan, kasih sayang, kecemburuan, sebagainya. Untuk mengetahui tema suatu cerita diperlukan apresiasi terhadap berbagai unsur karangan. Tema ini dapat kita artikan secara singkat, dia adalah sebagai gagasan utama atau pokok pembahasan yang mendasar dalam menceritakan, mengembangkan sebuah cerita. Namanya tema. Yang kedua, amanah. Di sini tertulis amanah adalah merupakan ajaran atau pesan yang hendak disampaikan pengarang. Artinya, amanah adalah pesan-pesan yang disampaikan oleh pengarang atau penulis cerita disampaikan kepada pembaca. Berikut penokohan. Penokohan ini adalah orang-orang yang terlibat atau pelaku dalam sebuah cerita. Jadi berdasarkan penokohan, di situ kita bisa juga mengetahui karakter seorang tokoh. Apakah itu tokohnya tergolong antagonis atau tokohnya tergolong triantagonis atau protagonis. Jadi berdasarkan tokoh ini kita bisa membedakan 3 karakter. Nah, berikut alur. Alur dalam sebuah cerita pendek terbagi atas 3 ini. Tapi sebelumnya, alur merupakan pola pengembangan cerita yang berbentuk oleh hubungan sebab akibat ataupun bersifat kronologis atau dapat disebut dengan rentetan jalan cerita. Secara singkat, alur ini bisa kita katakan jalan cerita, urutan peristiwa. Artinya bagaimana cara kita bisa mengetahui alurnya, maka alur ini terbagi atas 3. Alur cerita pendek terbagi atas 3. Yang pertama, alur maju. Yang kedua, alur mundur. Yang ketiga, alur maju. Berarti pintar kalian semua. Pintar. Kita teruskan. Sudut pandang. Sudut pandang adalah cara pengarang atau cerpen menceritakan apakah dia sebagai orang pertama atau kedua atau ketiga atau sebagai orang kedua cerita. Sudut pandang dapat diartikan secara singkat dia adalah cara seseorang menempatkan diri dalam sebuah cerita. Sampai di sini dulu. Kalau ada yang belum paham yang Bapak sudah jelaskan, silakan ditanyakan. Yang kita sudah jelaskan. Ada pertanyaan? Ada lagi? 2. Ada lagi? Ya, 3. Oke, kita mulai dari sini. Apa pertanyaannya? Berdiri. Jadi pertanyaan saya itu apa perbedaannya protagonis, antagonis, dan antagonis? Yang teman tanya ini, dia bertanya kepada kita apa perbedaan protagonis, tritagonis, dan antagonis. Sebelum saya menjawab ini, ada yang bisa diantara kalian apa itu protagonis? Sikap apa dia? Ada yang bisa? Oke, apa jawabannya protagonis? Protagonis berwatak baik. Berwatak baik. Yang lain? Sama. Berarti protagonis
akhirnya berwatak baik. Kalau tritagonis, ada yang bisa? Nah, coba. Tritagonis itu pameran penengah atau pameran yang mendukung jalan cerita. Ya, berarti pemain penengah atau pendukung sebab jalan cerita. Satu lagi, ada lagi yang tadi ditanyakan. Antagonis. Nah, siapa yang bisa ini? Antagonis. Ini dulu ini. Antagonis berwatak jahat. Antagonis berwatak jahat, buruk. Bagaimana kalian, benar atau salah? Benar. Pintar kalian semua ya? Iya. Bagaimana kalian sudah pas? Oke, sekarang apa lagi? Siapa tadi? Yang bertanya? Dion. Oh, Dio. Apa Dio pertanyaanmu? Untuk alur cerita pendek itu Pak, apa itu alur maju mundur, sama alur mundur? Dia bertanya apa itu perbedaan alur maju mundur atau alur mundur. Ada yang bisa data kalian ini? Nah, coba Dio. Kalau alur maju itu jalan cerita yang disusun secara kronologis atau berurutan mulai dari awal hingga akhir cerita. Ya. Kalau alur mundur, siapa yang bisa? Alur mundur. Alur mundur yaitu suatu peristiwa atau menciptakan kembali cerita dari alur maju ke alur, dari cerita akhir sampai ke awal. Berarti diceritakan dari akhir Sampai ke ke awal. awal. Berarti kebalikan daripada alur maju. Kalau alur maju mundur, ada yang bisa data kalian? Maju mundur yaitu alur yang mencampurkan kisah kejadian masa kini dan masa lalu secara bergantian. Alur yang mencampurkan cerita masa kini. Dan masa lalu secara bergantian. Oke, silakan, bagus. Tapi kalau alur maju mundur ini adalah dalam cerita peristiwa yang diceritakan dari awal hingga pertengahan, lalu diceritakan ulang lagi dari awal lagi. Itu sepertinya sudah diceritakan lalu kembali lagi ke belakang. Alur maju mundur. Baik, sampai di sini sudah pas ya. Kita lanjutkan. Ada lagi pertanyaan? Tidak ada? Tidak. Baik, yang ketujuh, pembagian yang ketujuh, unsur itu adalah gaya bahasa. Di sini tertulis dalam cerita penggunaan bahasa atau gaya bahasa berfungsi untuk menciptakan suatu tanda suasana persuasif yang merumuskan dialog yang mampu memperlihatkan hubungan dan interaksi antara sesama tokoh. Jadi gaya bahasa ini adalah merupakan alat yang digunakan oleh penulis untuk menyampaikan pikirannya dengan menggunakan ciri khas bahasa. Sehingga dari bahasa yang digunakan kita bisa mengetahui apa makna yang hendak disampaikan. Itulah gaya bahasa ini. Beberapa bentuk jenis gaya bahasa ini. Misalnya, ada yang bisa kalian tahu jenis gaya bahasa. Misalnya metafora, dan banyak lagi yang lain. Jadi semuanya itu adalah termasuk contoh gaya bahasa. Yang berikut unsur intrinsik. Setelah unsur intrinsik, maka sekarang adalah unsur ekstrinsik. Unsur ekstrinsik ini terbagi beberapa bagian. Yang pertama dulu biografi. Artinya riwayat hidup atau data pribadi penulis. Kemudian latar belakang masyarakat. Kemudian latar belakang pengarang. Kemudian nilai-nilai yang terkandung di dalam sebuah cerpen. Misalnya nilai sosial, dan kebudayaan. Oke, sampai di sini kalau ada hal-hal yang belum dipahami tentang unsur ini dari awal sampai akhir silakan ditanyakan. Oke. Baik, kalau memang tidak pertanyaan, sekarang kita bentuk kelompok. Nanti Bapak membagikan contoh cerpennya, lalu pada cerpen ini nanti silakan berdasarkan kelompokmu analisis unsur-unsur yang ada di dalam sebuah cerpen.
baik itu unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik. Jadi supaya lebih cepat ini kelompok satu ini. Berapa orang ini? 8 kan? 8. Jadi ini kelompok 1. Jadi ini kelompok 2. Ini kelompok 3. Kelompok 4. Jadi Bapak bagikan LKPD-nya lewat kerja siswa. Beberapa soal, lalu di situ nanti dituliskan jawabannya. Jelas? Jelas. Ini LKPD-nya ya. Ya, Pak. Ya, Bapak. Analis semua unsur-unsur yang ada tersebut cerpen. Silakan sekarang bergabung dengan kelompokmu. Silakan digabung. Bagikan LKPD termasuk contoh cerita pendeknya. Silakan dibaca cerita pendeknya semua per kelompok. Kemudian silakan analisis unsur-unsur cerita pendek, baik itu unsur intrinsiknya maupun unsur ekstrinsiknya. Jadi silakan dikerjakan. Nanti kalau ada hal-hal yang belum dipahami silakan ditanyakan langsung. Ya, Pak. Tanda tangannya di mana ya? Bagaimana di sini sudah siap? Sudah Pak. Berapa kelompok yang belum siap ini? Sudah Pak. Sudah, Pak. Siap. Di sini belum siap. Oke, kalau memang sudah siap, silakan kembali ke tempat dulu membentuk meja dengan benar baik seperti tadi dan kita tampilkan tugas teman-teman sudah dianalisis, sudah dibaca, sudah diteliti, sudah dari semua unsur-unsur cerita pendeknya, baik itu unsur intrinsiknya maupun unsur ekstrinsiknya. Sekarang kita tampilkan satu kelompok karena kita banyak jumlah dalam satu kelompok, cukup kita tampilkan 3 orang saja di depan membacakan hasil diskusinya yang sudah dijawab. Kemudian nanti setelah dibacakan maka kelompok yang lain bisa bertanya. Jadi siapa yang mau tampil ini? Kelompok berapa? Mana kelompok 1? Oh ini. Siapa di antara kalian yang menjadi perwakilan kelompokmu? 3 orang di depan untuk membacakan hasil diskusi kalian. Ya 3 orang saja, 3 orang. Ini meja nanti di depan, meja ini kita pakai. Bawa kursimu, sudah di bawah. Di sini di meja dulu. Angkat ini di tempat. Sudah, baik kita beri kesempatan kepada kelompok 1 membacakan hasil diskusinya berdasarkan pertanyaan yang di LKPD. Silakan. Siapa yang membacakan? Saya, Pak. Ya, silakan baca hasil diskusi ini. Baik, terima kasih atas waktu untuk kami untuk memakan hasil kelompok kami. Kami dari kelompok 1. Hasil dari kelompok kami akan dibacakan oleh teman kami itu speak. Kepada teman kami, dipersilakan. Soalnya yaitu tuliskan
membagikan tema dan amanat cerpen yang kamu baca yang berjudul temanya yaitu Kampungku Dilanda Bencana adalah impian dan harapanku hancur oleh bencana. Sedangkan amanatnya dalam cerpen berjudul Kampungku Dilanda Bencana adalah jangan menuntut dan menyalahkan orang lain ketika terjadi sesuatu sebelum mengetahui penyebab masalah. Dilanjutkan oleh Engin. Soal nomor 2, tuliskan alur dan latar cerpen yang berjudul Kampungku Dilanda Bencana. Jawab, alur cerpen yang berjudul Kampungku Dilanda Bencana adalah alur maju. Baik, demikianlah presentasi dari kelompok kami. Jika ada yang kurang paham dan yang mau bertanya, silakan. Baik, kalau ada pertanyaan kelompok yang lain tentang hasil diskusi yang sudah disampaikan, dibacakan, silakan ditanyakan. Oke, baik, dari kelompok yang Kami dari kelompok 4 mau bertanya mengenai jawaban dari nomor 5 itu adalah memakai sudut pandang orang pertama tunggal. Apa buktinya bahwa di dalam teks itu memakai sudut pandang orang pertama? Terima kasih. baik. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 4. Jawabannya yaitu karena di dalam cerpen Kampungku Dilanda Bencana lebih banyak memakai kata aku. Jadi Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 4. Pertanyaannya, jawabannya karena di dalam cerpen yang berjudul Action. saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 4. Jawabannya yaitu karena di dalam cerpen yang berjudul Kampungku Dilanda Bencana lebih banyak menggunakan kata aku atau ku sehingga menunjukkan itu orang pertama tunggal. Oke, bagaimana pernah sudah pas? Diterima. Diterima. Iya. Oke, ada lagi pertanyaan? Tidak. Kalau memang tidak ada, silakan kelompok 1 kembali ke tempatnya dan dikembalikan meja ini. Baik, untuk kelompok berikutnya ini nanti kalau masuk kita Minggu hari Sabtu ya. Ya, Nah, jadi yang kami nanti hari Sabtu Kelompok 2. kelompok 2, seterusnya kelompok 3 dan Kelompok. oke. Baik, setelah dianalisis semua ini, nanti semua tugasnya saya kumpulkan. Ya, Nah, kemudian setelah selesai ini, pada materi ini kembali lagi saya ingatkan unsur intrinsik terbagi atas 7. Yang pertama tema, kedua ketiga keempat berikut terakhir gaya bahasa. Kita semuanya berhasil. Sudah diingat karena ini merupakan materi yang sangat penting bagi kita, maka jangan lupa dihafal, diingat-ingat, jangan sampai lupa. Oke, demikian materi kita pada siang hari ini, dan minggu depan kita masuk pada materi menelaah cerita pendek berdasarkan struktur dan kebahasaan. Jadi nanti kita sediakan ini cerita pendek, lalu kita analis lagi itu bagaimana strukturnya dan bagaimana unsur kebahasaan dalam sebuah cerita pendek. Sudah jelas ini? Sudah. Baik, sebelum kita pulang, dan ini merupakan istirahat bagi kita, saya berikan tugas mandiri. Tadi kan sudah dibagi tugas kelompoknya. Nah, sekarang tugas mandiri adalah dikerjakan per siswa, yaitu temukan, cari sebuah cerpen
Sekali lagi, cari sebuah cerpen dan silakan analisis. Yang kamu analisis adalah unsur instruksinya dan unsur ekspresi. Jadi silakan analisis. Kemudian diserahkan hari Sabtu. Nah, sudah paham semua? Sudah. Ada pertanyaan? Tidak. Sudah semua? Jelas. Sekarang kita akhiri mata pelajaran kita. Siapa petugas berdoa? Silakan ke depan. Silakan pimpin kita dalam doa. Baik teman-teman, sebelum kita berpisah-pisah, mari kita menyiapkan diri kita ke dalam Tuhan. Mari kita bersatu di dalam doa. Kami bersyukur berterima kasih Tuhan Yesus untuk kasih-Mu yang begitu besar di dalam kehidupan kami. Dari pagi sampai siang ini Engkau telah menolong dan menjaga kami. Tuhan Yesus, segala pembelajaran kami pada hari ini kiranya Engkau tanamkan di hati kami masing-masing dan dapat menjadi bekal kami di masa yang akan datang. Tuhan Yesus, pada saat ini juga Tuhan Yesus, kami akan berpisah-pisah di tempat ini menuju rumah kami masing-masing. Kiranya Engkau yang menjauhkan kami dari segala mara bahaya, mengantarkan kami sampai ke rumah kami dengan selamat dan dapat bertemu dengan keluarga kami dengan penuh sukacita. Begitu juga dengan Bapak Ibu guru kami Tuhan yang telah mengajari kami pada pagi hari ini. Kiranya Engkau selalu memberikan mereka kesehatan, kekuatan, memberikan berkat yang melimpah di keluarga mereka agar mereka tetap senantiasa mengajari kami sesuai dengan kehendak-Mu. Tuhan Yesus, inilah kehidupan kami, kiranya kami selalu dalam berkat dan perlindungan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baik, demikian materi kita.